Yo, selamat pagi semuanya buat teman-teman. Salam sehat sejahtera bersama kita kembali lagi bertemu di VIP Crypto 88 ya. Buat teman-teman yang mau belajar tentang dunia trading kripto, Anda bisa ikut di channel kami ya di Aquila Turtle ya. Di sini banyak sekali informasi tentang bagaimana cara trading, bagaimana info-info tentang market, altcoin dan yang lainnya. Ya, sebelum Anda melihat materi yang akan saya bawakan, Anda baiknya juga bisa ngikutin Telegram. Di sini Telegram ada, ya Anda bisa nanti saya kasih linknya di bawah ya. Anda bisa bergabung Telegram gratis di sini bersih info-info, signal, informasi news maupun hal-hal lainnya dan juga Anda bisa ikutin Instagram kami ya di sini ya VIP Crypto 88. Oke, tidak berlama-lama lagi kita akan lanjut ke materi yang akan kita bawakan. Yuk. Semangat, semangat lancar. Kembali kita di VIP Crypto 88 ya. Mungkin sebelumnya buat teman-teman yang belum bergabung bisa lihat tadi ulasan yang pertama ya. Buat yang belum join di Telegram, silakan join ya. Kami sediakan signal dan belajar bareng gratis. Ya, kita sekarang bahas ya bagaimana market BTC Bitcoin Senin 18 Oktober 2021. Semoga menunjukkan potensi yang bagus ya. Jadi kalau saya lihat hari ini, saya bikin batas-batas hari ini ya, supaya gampang. Ini batas merah itu untuk kita menunjukkan bahwa ini hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin ya. Mungkin kalau ini kurang perbesar, saya perbesar aja supaya gampang ya. Nah, seperti begini deh ya. Jadi dari Rabu sampai Kamis itu ada kenaikan, ya Kamis koreksi sedikit wajar. Nah, dari Kamis menuju Jumat ini hari itu ada bullish ya. Nah, divergen bullish yang kalau saya hitung ini di sini ada kenaikan cukup tinggi juga ya. Nah, sampai ke 10% ya dari harga 804 sampai ke 879, hampir 880 juta ya. Walaupun dari Jumat ada koreksi sampai Sabtu ya, sampai Sabtu koreksi di harga kurang lebih di 846, itu kecil lah ya, karena cuman kalau kita ukur ya cuman 3%. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, selama kenaikannya lebih besar dibanding dengan persentase turun ya itu wajar-wajar saja ya buat teman-teman juga. Nah, dari Sabtu Minggu itu ini saya gambarkan area ya, area sideway. Di sini sempat koreksi juga Sabtu dini hari sampai ke 835, tapi terjadi reversal. Jadi ini saya mengulang cerita aja seperti dongeng ya. Sampai ke 875. Nah, di sini saya sudah bikin Fibo di 1,6 dan 2,6. Kalau melihat dari potensi biasa, ini bisa terjadi potensi ke TP1 ke 897. Kalaupun itu harus melewat dulu di R1 di 880 juta. Nah, kalau ini sudah tembus ya kita lanjut lagi ke R2 resisten ya 913. Semoga bisa sampai ke TP2 ke 926 dan ini strong resisten di 933, ini penentuan. Kalau ini tembus bisa masuk ke 956 dan go 1 miliar Bitcoin ya. Yang mudah-mudahan di akhir Oktober ini bisa tembus ya. Ini mungkin sekilas dari saya untuk market Indodax ya. Jadi kenapa saya bisa lihat seperti ini? Karena ini polanya sama ya. Buat naik, turun, naik, turun. Nah, di sini juga saya harapkan di sini kalaupun ini ada koreksi sampai segini lah ya, nggak terlalu besar, dan mungkin dia jemputannya berikutnya bisa naik ke atas. Nah, sorry, saya putar. Oke. Saya putar. Nah, ke atas. Oke, sampai sini di atas. Semoga ya. Oke, kenapa BTC naik? Karena ini memang dipengaruhi oleh beberapa berita yang memang cukup baik juga ya. Karena kalau saya lihat beritanya cukup positif ya. Ya, karena Putin Rusia dia mengatakan dia sudah menerima kripto sebagai alat pembayaran ya. Jadi nanti Anda bisa cek di sini di webnya bloomberg.com ya. Ya, ini saya translate aja dulu ya. Nah, dia mengisyaratkan bahwa toleransi terhadap cryptocurrency yang memiliki pengawasan meningkat regulator ya. Cryptocurrency memiliki hak untuk eksis dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Intinya begitu ya. Jadi mungkin Bank Rusia mengingat investor pasar untuk fluktuatif karena dia melihat
awal-awalnya sih mungkin menolak ya, tapi karena toleransi terhadap cryptocurrency yang tidak bisa dilawan dengan volatil tinggi dan volume yang terus-menerus naik, ya akhirnya mungkin beberapa negara juga sudah menyerah ya. Artinya kripto itu memang sudah mendunia. Mau tidak mau orang harus bermain di era digital aset. Nah, di sini juga didukung oleh beberapa kabar ya. Hari ini, nah ini saya di apa CNBC ya. Nah, Biden juga gitu ya. 17 Oktober. Pekan ini menjadi momen manis bagi investor kripto alias cryptocurrency. Harga Bitcoin, Ethereum sebagai koin dengan market cap terbesar cenderung menguat. Ya, memang betul tadi saya udah hitung naik dari 10%, tembus ke 60.000 atas. Setara dengan 858, walaupun aktualnya sampai ke 880 ya. Nah, jadi untuk pertama kalinya melewati hampir mendekati level all time high-nya ya di 63. Oke, pada perdagangan 15 sampai 16 Oktober. Nah, hari ini merosot 2,5, nggak apa-apa, wajar, abaikan saja ya. Oke, dan memang kalau saya lihat dari sini dari trade view-nya, ini week-nya, ini week ya. Week ini selama 4 minggu dari tanggal 27 September ini menguat terus. Hijau, 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 ini hijau juga. Ya. Dan memang pertama juga sini saya tandain ya, ini bulan ya. Ini bulan per bulan Juli, ini Agustus, ini September. Nah, ini masuk ke Oktober. Nah, kita lihat Oktobernya karena kita lihat di Agustus itu 4 minggunya naik terus, 1 2 3 4 walaupun ada koreksi. Nah, di September turun. Nah, artinya semoga di Oktober ini naik juga karena kalau saya lihat ya di tahun 2020 juga sama sih kalau dilihat sih. Kita lihat ya 2020 seperti apa. Nah, tuh. Agustus naik. Ini batasnya batas Agustus ya. Agustus naik. Nah, September juga memang dia turun. Nah, ini turun September di sini, tuh. Polanya September. Begitu Oktober dia terbang lagi. Ini Oktober. Nah, ini Oktober saya garisin. Nah, ini Oktober. Jadi pola yang lama September turun, Agustus naik, September turun, Oktober naik. Ya, semoga naiknya terus. Nah, kalau kita lihat semoga ini juga terjadi seperti yang sama ya. Dan kita kembali ke TFD-nya. TFD-nya seperti apa gitu. Nah, TFD-nya. Nah, TFD-nya itu kalau saya gambarkan seperti begini. Oke, saya kecilin ya. Saya kecilin TFD-nya biar gampang terlihatnya. Jadi saya gambarin dari per 1 Juli ini 1 bulan, per 1 Agustus ini 1 bulan, per 1 September ini 1 bulan, dan kita lihat nanti sampai 1 November. Nah, di sini. Oke. Jadi kalaupun ini kelihatan ya di sini ya, di Oktober, di Agustus sampai September dia naik, September dia turun. Nah, Oktober dia naik terus. Jadi kalau kita lihat TFD-nya ini merahnya sedikit. Saya sudah gambarkan EMA 20-nya, artinya kalau si EMA birunya dan kuningnya bersilangan dan memang si ini trennya masih di bawah candle, ini masih ada potensi untuk naik ya. Dan batas-batasnya saya udah gambarkan, batas support berikutnya adalah di 6.400. Kalau 6.400 tembus ini go, semoga bisa menjadi di atas 80.000K atau 90K atau 100K. Dan yang perlu diwaspadai ini adalah supportnya di 42. Yang 42 yang paling bawah itu yang paling bahaya ya 30, cuman kayaknya kecil kemungkinan lah ya. Kalau saya lihat sih kalaupun ini area di mana dia belum naik ya. Pertama mungkin ini areanya kalau saya hitung kalau memang dia sampai koreksi, mungkin areanya bisa kembali sejelek-jeleknya ke 52. Tapi kalau misalnya kita lihat dari resisten yang support dan sebelumnya, ini paling kalau misalnya koreksi pun mungkin paling sampai di sinilah. Sampai di sinilah koreksinya. Jadi nggak berat juga. Nah, sampai di sini. Mungkin kalau koreksi dia sampai sini.
Sampai sini ini koreksi, saya gambarin garisnya di sini. Dan ini nanti kemungkinan bisa jemput lagi, ini naik lagi ke sini. Nah, ini. Ah, ini. Semoga bisa ngejemput ke area sini ya. Area yang saya gambarin biar gampang nih, hijau aja lah ya. Nah, di sini. Jadi hijau ini kita tunggu di 63.900. Seperti itu teman-teman. Oke, nanti mungkin saya akan update lagi. Jadi artinya trust market semakin tinggi seiring dengan akhir tahun ya, karena beberapa negara juga sudah mulai menerima Bitcoin ya sebagai alat pembayaran, walaupun ada beberapa negara yang menolak Bitcoin sebagai alat transaksi yang resmi. Tetapi intinya kita di era modern ini ya mau tidak mau, suka tidak suka ya harus menerima kripto ya, karena yang dulunya masih zaman jadul kalau kita bicara ya, mengirimkan uang atau transaksi aset dengan lama, sekarang dengan hitungan menit kita sudah banyak ya, karena terbukti juga dengan beberapa trader yang semakin bertambah. Oke, gitu aja dari saya, semoga bermanfaat. Nanti besok-besok kita akan lanjutkan lagi bagaimana beberapa Bitcoin yang akan kita bahas, dan juga untuk BTC dominance-nya berapa gitu, karena kalau saya lihat BTC dominan juga masih kurang lebih bertengger di atas 50 sampai 45% ya. Jadi masih bagus lah untuk altcoin session ya. Jadi teman-teman yang buat pegang BNB, pegang Ethereum, One Inch, Wave, BCD itu hold. Ya, saya peringatkan hold. Jadi kalau misalnya jangan nyesel kalau misalnya One Inch tadi udah naik ke 50.000 dari hold 30.000. Memang yang susah itu proses hold-nya. Jadi jangan takut, jangan aduh ini naik. Memang kalau kita udah melihat harga naik, pasti akan bilang, aduh nyesel ya, nggak beli di waktu murah. Nggak gampang Anda menjadi holder. Anda beli di harga 30, naik 35 mau jual. Ya, beli di 35, naik 38, turun langsung terjun ke 32, Anda panik. Nah, kalau holder itu jangan sering dilihat. Anda beli 30, mau naik 37, turun 30, turun lagi 28, Anda beli lagi kalau ada dana. Kalau nggak ada, Anda tunggu sampai memang target Anda tercapai. Jadi target hold itu bukan ngelihat dari target berapa lama Anda menyimpan, tapi targetnya berapa besar profit yang Anda targetkan. Seperti itu ya. Jadi semoga ini menjadi pembelajaran. Jangan panik kalau bermain di spot, karena bagaimanapun harga turun, Anda belum dikatakan rugi kalau belum cut loss. Anda masih pegang asetnya. Ibarat emas yang dulunya 1 juta, Anda beli 10 gram ya, punya uang 10 juta, Anda turun emasnya 500.000. Kalau dihitung aset kan memang turun dong ya. Waduh, saya turun nih. Yang dulunya beli 10 juta 10 gram, kalau dijual jadi 5 juta. Tapi kan emasnya Anda masih pegang 10 gram. Jadi jangan jual gitu. Anda tunggu sampai naik untuk koin-koin dan untuk aset-aset yang memang diyakinkan itu naik, seperti Ethereum, BNB, ya, XRP. Jadi Anda pegang itu minimal 50 besar koin ranking CMC. Ya, jangan koin-koin asal. Saya tidak bisa cara koin-koin micin, karena itu juga mungkin kembali ke Anda masing-masing, tetap di ya. Do your own research ya. Oke, buat teman-teman semangat ya. Silakan pelajarin market dengan baik. Jika tidak bisa, tidak paham, Anda bisa ikut Telegram gratis. Jika mau lebih paham lagi, ikutin yang VIP Crypto. Oke, semangat, tetap cuan. Jika ada pertanyaan, silakan di komen. Koin-koin apa yang akan minta dibahas, nanti saya akan bahaskan. Semoga lancar. Bye-bye.